2 hari saya berburu ikan dan berhasil membawa pulang beberapa ekor ikan untuk dikonsumsi. Jadi hari ini saya akan kembali melakukan kegiatan spear fishing, teman-teman. Jadi menurut saya kegiatan spear fishing itu bukan sekedar berburu ikan, tapi banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, olahraga, apalagi free dive. Otot-otot kita itu dilatih untuk berpacu dengan air. Yang kedua, menikmati keindahan bawah laut, mengobati stres. Yang ketiga, spear fishing itu menyelam dan mendapatkan hasil ikan untuk dikonsumsi. Kalau tidak habis dikonsumsi, bisa kita jual dan menghasilkan. Yang keempat, kita bisa melatih pernapasan dan melakukan relaksasi di dalam air. Oke, sementara itu saja. Langsung saja kita go masuk ke dalam air. Semoga hasilnya memuaskan. Oke, let's go. Dan langsung saja, di sini saya langsung menarik karet spear gun agar dalam posisi siap untuk menembak ikan. Dan tanpa banyak basa-basi, saya langsung melakukan penyelaman pemanasan di kedalaman 2-3 meter. Terlihat di arah depan banyak ikan-ikan kecil yang sedang beraktivitas. Dan di sini saya masih memantau, siapa tahu ada ikan target yang datang mendekat. Dan pada saat napas saya sudah hampir habis, akan tetapi tidak ada ikan yang datang mendekat. Jadi saya putuskan untuk naik ke permukaan dan mempersiapkan diri untuk penyelaman berikutnya. Setelah saya melakukan istirahat dan dirasa kondisi pernapasan sudah mulai stabil, saya kembali menyelam untuk menunggu ikan target. Saya masih menyelam di kedalaman yang sama, di kedalaman kurang lebih 2-3 meter. Di sini saya merayap perlahan dan meminimalisir gerakan, mencari celah batu yang pas untuk melakukan kamuflase pada saat menunggu ikan. Saya masih memantau ke arah kanan dan kiri dan terlihat belum ada tanda-tanda ikan target yang datang mendekat. Dan disinilah kesabaran seorang sparrow diuji. Saya masih memantau dan berharap kesabaran ini akan berbuah manis. Dan terlihat dari arah depan ada jenis ikan kakap yang mulai datang mendekat. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, saya langsung mengarahkan bidikan dan melepaskan tembakan. Dan alhamdulillah mata panah saya berhasil mengenai ikan target. Meskipun ikan yang saya dapatkan tidak terlalu besar, tapi ukuran seperti ini paling pas untuk dibakar. Ikan yang saya dapatkan kali ini adalah sejenis ikan kakap atau snapperfish. Biasa kalau di Maluku, ikan ini dipanggil ikan sikuda. Saya dihampiri satu pasang ikan rainbow runner. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, saya langsung mengeksekusi. Kalau di Ambon biasanya ikan ini dipanggil ikan tola. Katanya sih daging ikan ini seperti daging ikan salmon. Ikan rainbow runner bisa tumbuh besar mencapai ukuran paha orang dewasa. Dan yang saya dapatkan kali ini, mungkin ini ukurannya masih anak-anak. Tetapi tidak ada pilihan lagi daripada tidak dapat ikan. Jadi ini adalah hari kedua berburu. Di hari pertama, saya berhasil mendapatkan 2 ekor ikan yang berhasil saya bawa pulang. Dan saya berharap di hari kedua berburu ini, saya mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi hari ini saya akan kembali berburu. Saya berada di spot di bagian Leihitu Barat, Maluku Tengah. Seperti apa keseruannya? Ikuti video ini. Let's go! Seperti biasa, saya akan melakukan pemanasan terlebih dahulu di kedalaman yang tidak terlalu dalam untuk menyesuaikan perubahan suhu tubuh agar tidak kaget. Pada saat saya memantau ke arah kiri dan ke arah kanan, tiba-tiba saya dikejutkan dengan sosok yang muncul dari balik batu. Di sini saya benar-benar kaget dan saya pun langsung naik ke permukaan. Bukan takut teman-teman, tapi di sini saya benar-benar kaget. Tiba-tiba saya didatangi 5 ekor ikan rainbow runner. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, saya langsung mengeksekusi. Ikan rainbow runner yang saya dapatkan di hari kedua
sama persis dengan ikan rainbow runner yang saya dapatkan di hari pertama. Sepertinya mereka masih satu kawanan. Karena jarak spot di hari pertama dan spot di hari kedua tidak berbeda jauh, saling berdekatan. Dan ini dia perolehan pertama di perburuan hari kedua, ikan rainbow runner atau ikan tola. Kini saya melanjutkan perburuan. Kali ini saya menyelam di kedalaman kurang lebih 4-5 meter. Biasanya di spot ini ada kawanan ikan drummerfish yang biasanya bermain tidak terlalu di kedalaman. Biasanya bermain di pinggir saja. Kali ini saya akan mencoba keberuntungan. Siapa tahu dapat satu ekor ikan drummerfish. Dan terlihat di arah depan ikan yang saya maksud sudah mulai mendekat. Dan di sini saya akan menunggu momentum yang tepat untuk membidik dan melepaskan mata panah. Ikan drummerfish yang datang lumayan banyak, akan tetapi ikan ini gampang-gampang susah. Di sini saya naik dulu ke permukaan untuk mengambil napas, karena tadi belum mendapatkan momentum yang tepat untuk membidik ikan drummerfish. Dan setelah saya selesai melakukan recovery pernapasan, saya langsung kembali menyelam untuk mencari ikan drummerfish yang tadi. Dan di sini saya langsung menggunakan teknik pemanggilan ikan. Saya pun terus memantau ke arah kanan dan ke arah kiri. Dan ini dia, saya melihat ada satu ekor ikan drummerfish yang sedang kebingungan. Tanpa ragu-ragu, saya membidik dan langsung eksekusi. Ya, sap saya tembus mengenai badan ikan. Dan ini dia perolehan kedua pada perburuan hari ini. Ikan drummerfish berukuran kurang lebih 1 kilogram. Dan kali ini saya kembali melanjutkan menyelam. Kali ini saya maju ke arah tubir, berharap ada ikan besar yang datang mendekat. Saya akan menyelam ke dasar, kurang lebih di kedalaman 9-10 meter. Setelah sampai di dasar, saya langsung memantau ke arah kanan dan ke arah kiri. Karena di spot ini biasa ada ikan monster yang biasa datang dan lewat tanpa permisi. Itulah mengapa saya harus waspada. Karena tidak ada tanda-tanda ikan target yang datang, saya naik ke permukaan untuk mengambil napas dan saya akan menyelam lagi setelah mereka beri pernapasan. Setelah terasa rileks, langsung saya kembali menyelam ke dasar laut. Saya berharap kali ini ada ikan predator yang datang mendekat.
Tetapi setelah saya sampai di dasar, saya langsung disambut ikan-ikan kulit pasir dan tidak ada pilihan lain, saya langsung membidik ukuran yang paling besar dan melepaskan mata panah. Lumayan daripada naik ke permukaan dengan tangan hampa. Dan ini dia ikan kulit pasir yang berhasil saya dapatkan. Ukurannya sudah lumayan jumbo. Ikan kulit pasir adalah pilihan terakhir apabila tidak ada ikan target yang datang. Biasa saya memanggil ikan ini dengan sebutan ikan pelampiasan. Oke teman-teman, jadi perburuan hari ini sudah selesai. Saya sudah di perjalanan pulang menuju ke rumah. Dan tadi saya mendapatkan ikan 3 ekor. 1 ekor ikan rainbow runner, 1 ekor ikan drummerfish, dan 1 ekor lagi ikan kulit pasir. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Nantikan video-video saya di petualangan berikutnya.